sebelumnya untuk malam ini ya yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Bu Fecing. Ya tadi memang nggak ada disebut di sini, nama panggilan aja ya. Jadi terima kasih. Jadi sebelum saya mau ngomong beberapa, saya terima kasih dulu untuk Datuk Dr. Andrew. Ya, terima kasih sudah hadir di sini dan terima kasih juga waktunya, karena saya yakin beberapa hari ini atau minggu ini pasti sedang hektik sekali karena corona, karena Bangkok. Ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir juga di Surabaya. Terima kasih juga untuk Pak Chandra Negara sebagai mentor kita. Ya, selama saya kenal Keke, saya juga sudah tahu nama beliau dan tidak pernah saya lupakan. Ya, waktu itu saya udah tahu Keke sejak saya SMA 1 sebenarnya. Ya, jadi berapa ya? Mungkin 16 tahun yang lalu ya. Jadi saya udah tahu nama beliau sejak waktu itu. Terima kasih juga inspirasinya, YouTube-nya, channelnya sangat membangun sekali semua tim saya. Ya, terima kasih Pak sudah hadir. Terima kasih Bu Yei yang sudah ya selalu menemani yang acara-acara. Thank you ya. Inspirasi saya untuk kalau wanita ya. Karena kalau diceritakan Pak Chandra, Bu Yei ini salah satu istri terbaik ya. Jadi saya harus belajar sama Bu Yei ya. Oke ya, berikutnya juga yang pasti juga Anda semua tahu ya, plan saya, plan pribadi ya, plan langsung, yaitu Bapak Hendra Limandara. Terima kasih juga ya dengan Buana yang sudah juga bisa hadir. Terima kasih bimbingannya selama saya di KK sudah 7,5 tahun, tidak terasa. Ya, dari saya muda sampai sekarang sudah ya, saya masih before 30 kok Bapak Ibu ya. Jadi sukses before 30 masih saya pegang sampai hari ini ya. Jadi saya masih usia, jauh sama ngomong usia dah ya. Yang penting saya sukses before 30. Dulu pertama kali saya join KK usia 21 tahun. 21 tahun. Jadi saya ketika mendengar ada New Crossar Director 20 tahun, ya saya agak sedikit tutup muka dulu. Ya, dia bilang masih 20 tahun, saya sudah jauh di atasnya usianya ya. Tapi saya yakin bukan karena usia atau apa, ketika Anda pencapaian Crossar Director, ya tidak ada kata terlambat. Walaupun Anda di atas usia 30, saya yakin Anda semua di sini bisa jadi Crossar Director ya. Terima kasih juga. Terima kasih sekali lagi buat Pak Hendra. Semuanya bimbingan, semua mentoringnya, semua kritikan semua lah ya. Jadi saya ini juga bukan manusia yang perfect ya. Kelihatannya kalau wanita itu kan biasanya kalau di GG hebat ya, wanita bisa ya, tapi sebenarnya kita juga ada nakal-nakalnya ya. Anak-anak Pak Hendra ini nakal-nakal, tapi karena punya kakek yang hebat, kakek yang cerewet, kakek yang luar biasa, walaupun ya, tapi kita semua sangat menyayangi kakek satu ini ya. Jadi walaupun kelihatannya benar di mata kita, tapi kalau salah dia tetap bilang salah ya. Jadi bersyukur sekali punya inspirator seperti Pak Hendra, dan semangatnya yang on fire, tidak pernah padam ya, selalu on. Juga terima kasih sekali lagi juga buat keluarga yang sudah mensupport dari awal ya. Kalau dulu itu cerita sedikit ya, kalau itu kan tahu saya kuliah kan sarjana komputer, sebenarnya tidak ada hubungannya sama Keke. Nah setelah dia bilang gini, kamu ini berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, cuma di rumah cuma tidur kayak gitu ya. Dulu waktu sepeda motor ya Bapak Ibu, saya dulu sepeda motoran. Jadi saya pikir iya ya, saya berangkat pagi pulang malam jam 11, jam 12. Saya berpikir kayak hotel memang rumah saya ya. Tapi seketika itu dia bilang, kamu ini kerja apa sih gitu ya, kamu ini kerja apa ya, namanya orang tua ya nggak ngerti apa itu MLM, nggak ngerti gitu ya. Yang penting ketika itu saya ajak beliau langsung ke Singapura, Hong Kong dan sebagainya. Barulah saya diizinkan mau pulang jam berapa aja silakan gitu. Ya, yang penting benar ya, tahu kemana, keluar kota pun setir sendiri juga beliau mengizinkan sampai hari ini ya. Terima kasih Mama, nanti kita jalan-jalan lagi ya. Ya, kemana aja sekarang bisa aja gitu ya, kalau dulu nggak bisa ya. Dari dulu
7,5 tahun ini saya sangat belajar. Banyak sekali, benar kata Mr. Ho, di GG bukan hanya materi yang dipakai, yang kita kejar. Kita semua banyak sekali mendapatkan arti kehidupan. Ya, jadi waktu, keluarga, dan sebagainya. Nah, kalau kita sukses satu orang, semua bisa kita bantu dari sini. Dan juga saya juga nggak lupa terima kasih untuk semua tim saya, tim director yang hadir. Thank you sudah percaya untuk saya pimpin. Saya yakin Anda the next Crosstar Director tahun 2020 harus ya. Oke, yang hadir wajib berarti. Ya, yang hadir wajib. Sedikit dari saya, sebenarnya saya nggak banyak cerita tentang kiat-kiat. Saya yakin semua di sini sudah tahu kiat orang sukses. Semua kiat Crosstar Director juga Anda sudah tahu. Tinggal back to basic aja. Saya yakin bisa bawa Anda ke jenjang untuk berikutnya. Dan bagi saya, kalau moto saya sih ini yang sering ditanya sama Keke ya, kalau naik peringkat motonya apa Bu? Motonya apa? Nah, moto saya nggak pernah berubah dari pertama kali join Keke. Saya cuma motonya ada 3 ya. Do the best, be the best, let's take care the rest. Jadi kenapa ini ada artinya buat saya? Jadi kalau dulu itu saya lakukan yang terbaik ya, jadi saya selalu pulang dari pagi sampai malam dan sebagainya. Saya ngomong mungkin sampai 4 jam gak dikasih minum sama prospek ya. Terus apapun nyetir pertama kali bisa setir, saya langsung ke Tulungagung 2 minggu kemudian ya, jadi tanpa ditemani siapapun. Nah, ketika saya kerja keras seperti itu, hasil akhir bulan, waktu tutup poin. Ketika kalau misalkan dulu kejar manajer, ketika saya kurang banyak, maaf, ataupun tidak mendekati 5 juta poin, saya hanya berpikir tidak apa-apa sudah, Tuhan nanti yang kasih sisanya. Dan jadi kalau sisa tinggal 2-3 hari, kalau masih jauh daripada target saya cuma berserah aja. Saya hanya lakukan yang terbaik, selalu saja. Ini nggak tahu karena keberuntungan saya atau gimana ya. Saya juga merasa beruntung ketemu Keke juga. Kalau saya nggak ketemu Keke juga nggak bisa seperti hari ini. Saya bisa bawa mama ke luar negeri dan sebagainya. Saya nggak ada pikir masalah biaya lagi. Kalau dulu nggak bisa. Jadi ketika mau sampai akhir bulan, ketika target saya nggak capai, bukan nggak capai waktu sudah selesai tutup poin keran ya, tapi tanggal 27 itu patokan saya. Jadi ketika itu saya 27 belum selesai, 28, 29, 30 sampai tutup poin keran. Nah itu saya selama beberapa hari itu saya hanya berpikir tidak apa-apa. Kalau nggak capai berarti bulan saya belum waktunya. Kalau saya capai berarti memang sudah diizinkan sama Tuhan untuk capai peringkat ini. Nah itu moto saya dari awal pertama kali join. Jadi saya tidak pernah komplain, saya nggak pernah ngomong kok nggak bisa ya, kok nggak bisa. Itu saya beruntung saya bisa punya kepercayaan seperti itu ya sama yang di atas. Jadi saya yakin semua pencapaian saya hari ini dengan izin yang di atas ya, dan saya percaya semua yang di sini juga sama ya, apapun yang kita terima hari ini juga dari yang di atas. Jadi saya juga merasa beruntung sekali jadi manusia hari ini di muka bumi ini ya. Saya bisa ketemu Keke, saya bisa ketemu keluarga yang kedua, saya bisa ya intinya ketemu Keke ini keberuntungan sih bagi saya ya. Jadi semua orang di sini, Anda semua bisa kenal Keke, saya yakin itu salah satu keberuntungan yang ada di hidup kita hari ini. Ya, jadi jangan disia-siakan keberuntungan ini, maksimalkan, dan saya yakin Anda semua bisa capai semua impian seperti yang saya capai. Ya, jadi singkat cerita dulu saya itu orang biasa sekali lah ya, jadi sama sekali tidak punya apa-apa. Rumah aja kontrak. Nah, ini kalau akan ada mama, popo, cici ya, semua ada di sini. Kontrak itu pindah-pindah kayak keong. 2 tahun sekali pindah, 3 tahun sekali pindah terus pindah kayak keong, ganti-ganti rumah. Orang kaya ya, ganti-ganti rumah terus. Ya sampai satu ketika saya tidak bisa beli rumah. Saya beli rumah juga pertama kali rumah yang saya bisa beli juga uang dari GG 100%. Dan mobil juga sama, dulu saya sepeda motor. Nah saya masih ingat sepeda motor ini koko saya yang saya beli, sudah 8 tahun beli baru aja. Ini buat saya tak cicil yang 400.000 per bulan, dulu saya kayak gitu ya. Jadi saya beli sepeda motor Vega itu. Setelah itu mobil pertama saya capai di tahun 2015. 3 tahun saja saya kerja di GG. Dan bagi saya sebenarnya lama ya saya capai Crosstar Director ini, karena saya 7,5 tahun. Dan saya lihat hari ini saya merasa saya harus lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena ada yang setahun capai, 2 tahun capai, sangat luar biasa bagi saya. Jadi berarti nanti
PR saya lagi untuk lebih lagi membantu orang lebih banyak untuk capai Crosstar Director. Jadi itu aja dari saya. Yang pasti saya terima kasih sekali buat Keke, Mr. Ho yang bawa bisnis ini di Indonesia. Ini sangat luar biasa bagi kita. Oke, terima kasih. Sebelum saya meneteskan air mata, merusak makeup gland saya. Ya, jadi saya selesaikan sampai di sini. Ya, saya sudah merasa mulai tegar, Bapak ya. Dulu kalau selalu cerita ya, waktu SM Ruby naik panggung selalu tisu. Ada yang sediakan saya tisu. Ya, jadi sekarang saya merasa mulai tegar. Sapu tangan sekarang nggak bisa tisu gitu ya. Saya udah kayak merasa mulai sedikit tegar ya, walaupun masih cengeng. Kalau lihat orang nangis sudah pasti nggak bisa berhenti nangisnya ya. Dan masalah Bangkok juga kemarin masalah galau sekali. Ya, ini salah satu ujian juga bagi kita semua di sini, berangkat atau nggak berangkat pilihan kita sendiri. Jika nggak boleh menyesali, dan saya follow aja. Ya, terima kasih semuanya. Itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat juga buat semuanya. Terima kasih. Be the best. Go ground. Go 1%. Go ground. Wow, beri aplaus lagi buat Crosstar Director Ibu Lainani. Silakan duduk kembali ke tempat. Selanjutnya, oke, surprise. Selamat untuk pencapaian Crosstar Director. Sekali lagi. Sambil menunggu, silakan menikmati hidangan dari kami. Oke, untuk next Crosstar Director untuk berikan kesenangan siapa Bu Dwi? kita panggilkan sosok pemuda yang sangat luar biasa. Wow, luar biasa. Kita panggil Crosstar Director Bapak Alvinata Santoso. Wow, aplaus buat Crosstar Director Bapak Alvinata Santoso. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sambil menikmati hidangan Bapak Ibu ya. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Mr. Ho karena telah hadir untuk bisa merayakan acara Pro Dinner ini. Saya sangat bersyukur sekali mendapatkan penghargaan luar biasa dari Geng Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan buat Mr. Ho. Thank you Mr. Ho. Kemudian upline yang begitu luar biasa, Bapak Chandra Putra Negara. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Chandra Putra Negara. Karena beliau bagi saya adalah sosok orang yang merubah banyak dari saya, dari sisi saya Bapak Ibu. Nanti mungkin saya akan cerita sedikit. Kemudian mentor saya langsung yang luar biasa, dan kakak saya sendiri, kakak kandung. Tepuk tangan buat Bapak Hadiana Santoso dan Ibu Shirley. Terima kasih karena saya bisa capai Crosstar Director juga tidak lepas dari bantuan dan arahan dari mentor saya ini. Kemudian juga mentor saya juga, kakak saya, kandung saya juga. Boleh tepuk tangan buat Bapak Hadiana Santoso ya. Terima kasih. Dan kepada Papa Mama yang sudah hadir, jauh-jauh datang dari Mayan, datang ke sini. Terima kasih Papa Mama sudah datang. Thank you. Dan juga kepada seluruh tim yang jauh-jauh juga datang dari Bali, Libutu dan juga Sarah, kemudian juga teman-teman semua tim dari Surabaya dan juga dari Tulungagung. Terima kasih sudah datang ke acara hari ini. Nah Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit. Jadi sebenarnya saya sudah bergabung di Geng Indonesia sudah sejak lama, ya sejak kakak saya sudah bergabung tahun 2010. Tetapi waktu itu karena
saya seseorang yang sangat idealis. Sangat idealis. Waktu itu saya kuliah di Jakarta dan saya punya pemikiran dan impian saya sendiri. Sehingga waktu itu kakak saya sangat ngotot ya, mungkin waktu itu ya. Ngotot karena memang sudah tahu di KIK Indonesia seperti apa masa depannya. Cuma saya waktu itu mental Bapak Ibu ya. Jadi ngomong seperti ngomong ke tembok ya. Mental. Jadi saya nggak paham juga, saya idealis. Saya pokoknya mau yang saya inginkan sendiri. Tetapi saya sebenarnya juga tetap pengen tahu seperti apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh kakak saya. Jadi saya juga kadang-kadang ikut acara KIK Indonesia. Ya, saya bolak-balik Jakarta, ke Surabaya, ke Jember untuk kadang-kadang ikut acara KIK Indonesia. Nah, sampai tahun 2014 ya waktu saya lulus, saya ingat waktu itu saya dibekali sama Pak Handi Nates ya, betul ya Pak Handi ya. Nates waktu itu masih promo 15.000 kalau nggak salah ya. Selama 4 tahun utuh Bapak Ibu ya, saya simpan di lemari saya. Waktu itu saya sebenarnya gengsi Bapak Ibu ya. Jadi ini pengalaman saya, waktu itu saya gengsi kenapa? Mau jual pembalut tuh kayaknya gimana, apalagi di Jakarta, kayak nggak banget gitu ya waktu itu ya. Nah tetapi tahun 2011 sampai saya melihat waktu itu kakak saya sering ke luar negeri ya. Itu awal sebenarnya mulai sedikit goyang Bapak Ibu ya. Saya melihat kakak saya ke luar negeri, ke Singapura waktu itu sama mama. Saya cuma bagian nganter jemput di bandara waktu itu ya. Jadi saya jemput di bandara Soekarno-Hatta, saya nginep dulu di Jakarta karena sekaligus kita ketemu, sekaligus jalan-jalan di Jakarta. Kemudian besoknya saya antar lagi ke bandara untuk terbang ke luar negeri. Nah itu berlangsung demi tahun ya. 2012 saya jemput lagi, 2013. Saya lihat kok semakin lama semakin banyak yang diajak ke luar negeri ya waktu itu ya. Kalau kakak saya sendiri bisa ngajak orang lain, harusnya kan ngajak saya sendiri bisa ya sebagai adiknya ya. Nah saya mulai berpikir Bapak Ibu. Nah akhirnya waktu tahun 2014 ketika saya sudah lulus kuliah, nah saya sedikit bimbang karena waktu kuliah mungkin nggak bimbang karena kan waktu nggak harus cari uang waktu itu ya. Ya udah nikmatin aja kuliah. Tapi begitu lulus kuliah saya bimbang Bapak Ibu. Saya meneruskan kemana? Saya meneruskan ke kuliah kerja atau saya apa bisnis seperti dengan kakak saya. Nah di situ akhirnya saya tahun 2015 memang waktu itu sempat 2,5 tahun stay bertahan di Jakarta untuk tetap idealis dengan pemikiran saya, tapi waktu itu sering ketemu sama Pak Chandra juga untuk cerita, untuk ngasih arahan ke saya, ngasih pandangan ke saya, dan akhirnya tahun 2015 bulan 8 saya benar-benar memutuskan bakar kapal untuk meninggalkan Jakarta. Memang waktu itu berat sekali bagi saya, tetapi ya kalau memang mau jadi orang yang sukses saya harus mengambil keputusan Bapak Ibu. Dan tahun 2015 saya baru memulai 2016 awal saya baru memulai perjuangan saya di KIK Indonesia. Dan setelah sekarang 4 tahun berlalu, saya baru menyimpulkan seperti ini Bapak Ibu ya. Ternyata menjadi cross director itu sebuah tempaan ya. Jadi sebuah proses yang saya harus alami. Banyak kesulitan, kemudian perjuangan yang luar biasa yang saya harus lewati Bapak Ibu. Saya dulu sangat senang sekali, sebenarnya saya senang menyusahkan diri saya sendiri Bapak Ibu ya, karena saya memang pengen belajar untuk gimana caranya saya menjadi pribadi yang tangguh. Kalau pasti mama papa selalu tahu kalau saya itu jarang di rumah ya. Saya selalu tidurnya itu di kereta api ya, saya suka tidur di kereta api, kemudian tidur di travel, tidur di bis, hanya untuk keliling kesana kesini untuk bertemu dengan konsumen, kemudian ketemu dengan tim. Dari situ saya belajar Bapak Ibu. Terakhir baru saja mungkin sekitar 2 bulan yang lalu saya masih melakukan itu. Saya terakhir waktu itu ke Bali, karena saya setiap bulan pasti ke Bali. Saya ke Bali tetap naik yang murah Bapak Ibu ya, karena memang tujuannya saya pengen hidup sederhana, saya pengen uang yang saya pakai itu memang benar-benar bermanfaat. Sisanya saya tabung Bapak Ibu ya, untuk masa depan. Saya naik, kalau ke Bali itu naik kereta api dari Jember itu cuma 8.000 sampai ke Banyuwangi ya. Kemudian dari Banyuwangi nyebrang naik kapal cuma 6.500. Kemudian naik bis itu bis omprengan ya, kalau tahu ya, bis omprengan, bis kecil dari terminal Gilimanuk sampai ke terminal Ubung itu cuma 40.000. Jadi ongkos dari Jember sampai ke Bali itu cuma nggak sampai 100.000 ya, cuma 65.000 Bapak Ibu, sangat murah sekali. Nah di situ saya belajar sebenarnya, dan saya menemukan suatu rasa bersyukur. Kenapa? Karena yang terakhir saya tuh berangkatnya jam 2 siang dari Jember. Saya tiba di terminal Gilimanuk itu jam 7 malam. Dan ternyata bis itu sudah paling terakhir Bapak Ibu ya, paling terakhir. Jadi saya nongkrong di terminal itu
sampai jam 11 malam baru dapat kendaraan untuk ke terminal umum. Dan di situ saya berkumpul dengan ya sopir bis di situ ya. Kemudian saya bertemu dengan mungkin sebenarnya preman-preman yang ada di terminal Gilimanuk. Di situ saya belajar Bapak Ibu. Saya melihat mereka di usia yang mungkin sudah bukan usia muda tapi kok punya kehidupan yang seperti itu. Nah saya belajar, saya bersyukur sekali kenapa di komunitas di KIK Indonesia kita di usia muda ini benar-benar didorong jangan sampai sia-siakan usia muda. Nah jadi saya sangat bersyukur sekali ketemu di KIK Indonesia. Kemudian saya waktu naik bis, perjalanan cukup panjang, 5 jam 6 jam sampai ke Bali. Nah di perjalanan saya ketemu dengan seorang ibu-ibu usia mungkin sudah sangat tua, kurang lebih usia 60 tahun waktu itu. Jam 1 pagi beliau harus naik bis itu membawa dagangannya kurang lebih 3 ember yang sangat berat. Dan beliau dibantu oleh nggak tahu siapa di situ untuk naik ke bisnya itu. Nah di situ saya selama perjalanan saya nggak tidur, saya melihat ibu itu. Ibu itu tidur karena bisnya goyang, jadi tidurnya kayak mau jatuh begitu ya, kesana kesini. Dan dia harus turun lagi nanti kurang lebih 2 jam 3 jam harus turun di pasar di mana. Saya melihatnya sebenarnya miris Bapak Ibu. Ya, miris kenapa? Orang yang sudah usia seperti itu masih berjuang, tetapi saya yang masih muda, kalau misalnya saya merasa bahwa kayaknya berat sekali, kayaknya jauh Bapak Ibu ya. Nah itu jadi menurut saya Crossa Director itu kalau dibandingkan dengan orang berjuang di luar sana masih lebih mudah menjadi Crossa Director. Jadi tepuk tangan sekali lagi buat Mr. Ho, buat KIK Indonesia. Kenapa? Karena kita sangat dimudahkan sekali di sini. Program-programnya luar biasa, kita nggak harus seperti ibu yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu. Ya, jadi kita cukup ikuti programnya aja, cukup ikuti arahan dari mentor-mentornya, tinggal ngikut aja, tahan dengan prosesnya, lakukan terus konsisten, setia dengan prosesnya. Saya yakin suatu saat pasti bisa mencapai Crossa Director. Jadi tidak ada kunci sukses seperti apa, tidak ada, hanya basic kita melakukan yang sudah mentor kita sudah lakukan, kita tinggal ikut aja. Saya yakin pasti suatu saat akan jadi seorang Crossa Director. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Saya juga mendoakan semoga tim-tim saya yang juga hadir ya malam hari ini ataupun yang mungkin gak hadir dan menonton video ini juga sama-sama bisa menjadi Crossa Director. Dan saya juga satu lagi sangat bersyukur sekali kenapa? Karena di sini saya punya kesempatan untuk bisa bantu orang bisa mencapai kehidupan yang luar biasa ya. Contohnya mungkin saya sering sekali cerita contohnya yang pegang HP ini ya. Pak Bagus Utomo mungkin banyak yang nggak kenal ya. Beliau ini lulusan SD Bapak Ibu. Ya, lulusan SD dari kota Pangkalan Bun, jauh sekali ya. Jadi kalau saya tahu ceritanya Pak Bagus ini sangat miris sekali Bapak Ibu. Kalau mungkin nggak ketemu Komunitas Yes, nggak ketemu KIK Indonesia, mungkin tidak bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa ya. Dulunya kerjanya ini di hutan Bapak Ibu ya, kerjanya di hutan harus nambang emas ilegal ya, nambang emas ilegal. Kalau nambang emas itu dia harus buat kubangan air ya, kubangan air itu harus kurang lebih masuk ke dalam sekitar 12 meter. Kalau ada yang menyangkut di isapan airnya, Pak Bagus ini harus nyelam ke dalam kurang lebih kedalaman tadi 7 meter sampai 12 meter dalam air yang keruh. Dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk membersihkan selang yang tersendat sama kotoran Bapak Ibu ya. Dan juga harus tinggal di atas pohon. Kenapa? Karena hutan liar, sering ketemu dengan hewan-hewan buas ya. Katanya pernah ketemu sama beruang juga, harimau dan sebagainya. Anda bisa bayangkan kehidupan masa lalunya yang sangat miris sekali. Tapi hari ini bisa berkumpul bersama di ruang dinner ini Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan buat Pak Bagus. Dan luar biasanya juga, dulu gak pernah punya impian bisa ke luar negeri. Hari ini bisa qualified 2 tiket, bisa ngajak mama ke Bangkok. Nah sebenarnya itu yang lebih yang saya senang di KIK Indonesia ini. Jadi kita nggak cuma sukses untuk diri kita sendiri, tapi kita punya peluang, punya program bisa bantu orang lain di luar sana yang membutuhkan KIK Indonesia. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas hadirnya KIK Indonesia di Indonesia. Dan juga terima kasih juga atas kedatangan Bapak Ibu semua untuk bisa sama-sama merayakan Crossa Director malam hari ini. Terima kasih. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke MC. Big applause buat Crossa Director Bapak Alvinata Santoso. Wow, sangat luar biasa kesan-kesannya. Ganteng orangnya, penuh semangat, inspirator banget.
spesial dan meriah. Semangatnya perlu dikirim baris ya. Oke. Tahan, banting, tidak. Silakan untuk duduk kembali. Berikutnya kami undang New Crowstar yang berbahagia untuk memberi kesan-kesannya. Crowstar Director berikutnya adalah, mari kita panggil dulu ya. Ya. Ibu Crowstar Director Silviana Sujo. Mohon Bu Silvi, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Ya, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Tuhanlah saya bisa di tempat ini dan bisa melakukan segalanya atas izin yang di atas. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Datuk Dr. Andrew Ho. Terima kasih banyak Mr. Ho, dan terima kasih juga untuk Pak Chandra Putra Negara dan mentor saya yang sangat luar biasa, untuk Bapak Hendra Limantara, dan yang sudah mencemplungkan saya di bisnis ini yaitu Bu Pejing. Terima kasih. Ya, dan untuk beberapa inspirasi saya, Bu Evi Adriani, Bu Hedi, Bu Novi, Bu Sherly, Bu Yeni. Ini macan sadis ya. Nah, saya belum menikah ya, tapi kelihatannya ibu rumah tangga lebih enak kayak jalan gini ya. Ya. Nah, sedikit cerita tentang latar belakang saya. Dulu seorang karyawan, mantan karyawan, saya bekerja di suatu perusahaan. Saya bekerja 11 jam, saya dari 6 pagi sampai jam 5 sore. Saya bekerja, saya nggak tahu kalau saya dikerjain. Saya kira gaji saya paling besar ya di antara teman-teman. Nah, terus di presentasi sama Bu Fenci, nggak langsung percaya ya. Jadi mungkin di luaran banyak yang karyawan model kayak saya ya. Saya di presentasi, terus saya jawabnya, kalau masih ingat ya, itu saya dosa besar sebenarnya ya. Saya jawabnya kalau saya jalanin bisnis itu nanti saya bisa bambung ya. Kalau bambung itu bahasa ini ya, kayak apa ya, lebih parah dari gelandangan kayaknya ya. Nah, jadi itu dosa ya buat saya. Karena saya dulu negatif sekali sama MLM. Jadi saya nggak berpikir bisa sampai seperti ini di MLM, dan saya juga berpikir dulu kalau di MLM ini ya cuman kayak buat orang, istilahnya kayak manfaatin gitu ya. Nah, akhirnya pikiran negatif saya dulu saya rasakan ya. Setelah saya join GG ini, saya ketemu banyak sekali orang-orang yang modelnya kayak saya ya. Contohnya Bu Evi mungkin ya. Ya ya. Nah, jadi banyak sekali di luaran yang negatif sama MLM tapi juga bisa sukses ya di MLM ini ya. Nah, itu sangat membuat saya nggak tahu ya. Saya awalnya juga nggak menyangka bisa bisa seperti ini, juga nggak lepas dari dorongan support pasangan saya yaitu Pak Riki. Ya, jadi banyak sekali laki-laki di luar sana yang sangat negatif dengan MLM ya. Nah, kalau Pak Riki enggak kayaknya ya. Nah, jadi saya benar-benar disupport sama beliau. Begitu besar semangatnya seperti Pak Hendra yang mensupport saya, padahal saya merasa saya nggak mampu, saya nggak bisa. Saya karena saya istilahnya kayak langsung boleh diambil? bukan merasa leader, jadi kayak
saya bekerja harus disuruh, karena saya bekerja 6 tahun itu, jadi saya lakukan setelah disuruh saya baru kerjakan. Jadi kalau saya nggak disuruh, saya nggak tahu harus mengerjakan apa. Nah, jadi kalau di KK ini kita harus tahu, apalagi kita punya tim, jadi kita harus tahu melakukan apa untuk tim-tim kita. Nah, jadi orang yang di samping kita sangat berpengaruh sekali, terutama pasangan. Nah, itu jika mensupport, nah hasilnya akan jauh lebih luar biasa. Nah, dari KK Indonesia ini sungguh luar biasa ya, bisa mengubah hidup saya yang dulunya nggak pernah keluar negeri, bisa ajak mama juga dulu keluar negeri, terus bisa beli mobil ya, bisa makan enak. Kalau dulu mungkin nggak bisa ya, makan seperti ini kayaknya nggak bisa ya. Tapi kalau sekarang mama mau beli baju apa tinggal tunjuk ya, langsung beli ya, jadi nggak pakai pikir ya. Terus makan apa aja makan sudah ya, nggak lihat harga. Itu indahnya hidup, bukan hanya untuk saya tapi juga bisa melayani beberapa orang yang saya temuin. Ternyata bisnis ini uniknya setelah saya semakin lama bukan hanya duit ya, tapi ketika kita bantu orang banyak sekali yang sembuh dari kesehatannya, kita diperlakukan tuh seperti keluarga ya. Jadi kalau saya sama Pak Eki ini keluar rumahnya sampai disiapin makan ya, sampai dilayani gitu, saking mereka senangnya gitu loh, karena sudah bertahun-tahun nggak bisa sembuh ya, atau nggak menemukan jalan hidupnya, tapi kita bisa bantu benar-benar secara luar biasa, bukan hanya soal materi. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Doa saya yang terakhir, mungkin saudara saya bisa crown selanjutnya ya. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke kita panggil yang sudah tampil di depan kita, Pak Aris. Baik. Ya. Untuk next siapa, Bu Dewi? Untuk next berikutnya kita panggilkan sosok juga yang sangat luar biasa. Oke. Ya. Mari kita panggil Crown Star Director Lini Rahim. Kelas 2 Crown Star Director Lini Rahim. Beserta Bapak Tanyo, silakan maju ke depan. Ya, selamat malam para orang-orang yang sangat luar biasa. Perkenalkan ya, nama saya Liani, mungkin ada yang belum tahu, dan di sebelah saya adalah suami saya, namanya Andi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama untuk Tuhan Yesus yang sudah menolong kami sampai sejauh ini. Kita 3 tahun di bisnis KK ini ya. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Mr. Hu, meskipun hanya ketemu ketika keluar negeri dan atau manajer-manajer seminar gitu ya, tapi sangat inspirasi saya. Melalui bukunya sangat luar biasa, kemudian melalui sosial media saya juga mengikuti, sangat-sangat membantu saya. Jadi ketika kita lagi down, jadi lebih kuat lagi gitu ya, Mr. Terima kasih. Kemudian Pak Chandra untuk
sudah menginspirasi juga, meskipun kita juga jarang ketemu, membantu saya lah ya. Terutama di YouTube channelnya ini ya, banyak masukan-masukan yang kita sejauh ini sudah bukan before 30 lagi, after 30 ini ya. Tapi kita nggak mau kalah, kita nggak mau ketinggalan dengan yang before 30. Jadi kita harus istilahnya kita nggak bisa jalan ya, kita nggak bisa jalan, kita harus berlari. Kita mengejar ketinggalan kita dengan yang before 30 tadi itu. Kemudian kami mengucapkan juga terima kasih untuk para mentor, Pak Rinata Santoso dan Ibu Shirley, Pak Rica dengan Bu Vero, Pak Yogi, juga Pak Kenny, terima kasih. Ini semua berkat bimbingan para mentor ya, sampai kita bisa sejauh ini. Terutama Pak Kenny ya, apalagi Pak Kenny kan tinggal sekota gitu ya. Dia sangat mengerti gitu ya, mengerti kegalauan saya ketika saya menghadapi para tim-tim yang istilahnya PHP gitu ya. Mesti sabar gitu ya, memberi dorongan lagi ketika saat-saat galau, memberi kekuatan gitu ya. Ceritanya untuk mencapai Crown Star Director ini mestinya nggak disengaja. Ketika waktu tahun lalu Pak Chandra waktu YIC itu ya, ditawarkan siapa yang di sini mau jadi Crown Star. Waduh, galau ini. Terus terang banyak ketakutan saya waktu itu ya, nggak berani maju. Tapi setelah di luar saya ditegur sama Pak Richard ya, Cici kenapa nggak mau maju ya? Terus saya sharing juga, saya ceritakan bahwa saya punya impian, saya ingin punya aset ya. Dari hasil KK Indonesia ini saya kumpulkan, saya berikan sebuah ruko gitu, karena ada ruko yang murah.